Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan menyapa persekutuan kita, Yakobus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk persekutuan kita. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada minggu hari ini, tema minggu mengajak dan menekankan persekutuan komunitas orang percaya hari ini untuk tekun melakukan kehendak Allah. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita, tidak seorang pun di antara kita yang tidak memiliki pergumulan. Tidak seorang pun di antara kita yang terbebas dari masalah. Masalah ekonomi, masalah teman, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kuliah. Dan yang paling berat untuk kaum muda yang mungkin bisa terbawa-bawa sampai ke tempat tidur, yaitu masalah kekasihnya. Tapi yang pasti hari ini, apapun yang kita alami dalam kehidupan orang percaya, untuk memenangkan atau untuk melewati masa-masa sulit, untuk melepaskan kita dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, hari ini sebagaimana Yakobus mengingatkan orang percaya, juga sampai kepada kita, yaitu bersabar. Be patient, atau dalam bahasa Yunani dikatakan makros hupemeo, bersabar. Tapi bagaimanakah penampakan atau cara penglihatan orang yang percaya melakukan hidupnya untuk memenangkan persoalan-persoalan tadi? Dikatakan bertekun. Bagaimana sebenarnya orang yang bertekun? Hari ini dikatakan orang yang bertekun itu adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang memiliki pengharapan ke depan, orang-orang yang memiliki visi ke depan, sebab pemahamannya tentang hari yang akan datang itu sudah jelas, itu sudah clear.
maka itu yang membuat dia bertahan, maka itu yang mendorong dia untuk kuat, maka itu yang mendorong dia untuk melakukan, menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Maka orang percaya selalu dikatakan adalah orang yang berpengharapan, sebab pengharapannya itu di dalam Kristus menguatkan dia untuk mampu menghadapi persoalan-persoalan. Maka hari ini orang yang bertekun adalah orang-orang yang memiliki pengharapan akan masa depan, sebagaimana seorang petani yang mau diterjang panas, diterjang hujan, merasakan pahitnya untuk menantikan harvest, untuk menantikan yaitu masa panen. Jadi masa panen yang sudah terpatri di dalam hati, yang sudah terpatri di dalam pikiran, yang sudah dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, itulah pengharapan di dalam Kristus. Sebab semua akan berakhir, tapi orang-orang yang setia dalam kehidupannya untuk memenangkan persoalannya, dia akan melihat hasil panen sebagaimana Kristus yang telah mengingatkan kita pada hari ini. Amin. Itu yang pertama. Itulah orang yang bertekun. Itulah orang yang bersabar, be patient. Maka be patient, orang-orang yang bersabar, karena pengharapannya jelas. Sama seperti orang muda, sama seperti kita yang berkumpul hari ini, anak-anak kami. Kenapa kalian harus menempuh pendidikan? Kenapa kalian jauh-jauh datang dari kampung, diberangkatkan orang tua untuk sekolah ke Medan sebagian? Kenapa mau berkeluh? Kenapa mau bekerja keras? Kenapa mau siang dan malam belajar? Karena ada masa depan menanti. Karena ada sesuatu yang kita harapkan di kemudian hari, maka itu yang memampukan, menguatkan. Maka biarlah orang-orang yang berkumpul hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena masa depannya, pengharapannya jelas kepada Tuhan. Maka anak-anak kami, saudara-saudara dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersabarlah, sebab engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam masa depanmu, sebagaimana seorang petani. Untuk itu, marilah bertekun untuk melihat masa depan, untuk merasakan hari yang akan datang sebagaimana firman ini. Itu bertekun, atau itulah orang yang bersabar. Kemudian saudara-saudara, orang yang bertekun adalah orang-orang yang di dalam hidupnya, yang di dalam kesehariannya selalu hidup atau tumbuh menjadi seorang yang patut ditiru. Saya terus terang, Amang Inang, khususnya anak-anak muda, kalau anak-anak muda ini nggak tahulah kenapa ya, ada juga yang pakai sepeda motor. Mungkin kalau dia dengar kayak knalpotnya kalau dibuka, enak kurasa ke telinga ya. Tapi orang mendengar, jangan salah kalian ya, yang pakai knalpot, yang belong-belong itu, kalau lewat kalian di sini, ya nak ngisi di, katanya begitu. Karena nggak menjadi, karena sakit kuping orang dengar. Kadang-kadang diangkat sepeda motornya di jalan sana, diangkat begini, digas. Pokoknya sepertinya Indonesia ini miliknya, sepertinya dunia ini miliknya. Gak ada lagi dianggap dia orang lain. Polisi pun gak. Lampu itu traffic light, orang melihatnya gak senang.
Karena nggak menjadi teladan, nggak menjadi contoh. Kalau bahasa Bataknya si Panggarun. Apalagi mungkin kalau ada gadis-gadis cantik kali dilihatnya ya. Terus si Panggarun lah dia. Tapi begitu jatuh, jatuh. Ampun, ampun, ampun Tuhan. Saya mau bilang begini. Orang yang bertekun adalah orang yang mau dalam kesehariannya. Orang yang bertekun dalam kehidupannya itu dia boleh menjadi teladan, boleh menjadi kesukaan bagi orang, bukan justru sebaliknya. Dan orang yang bertekun itu untuk melakukan perbuatan baik itu jangan dulu sampai jatuh. Jangan dulu sampai mari nangoi. Tadinya si Panggarun setelah jatuh, aduh. Toh juga mamanya juga dipanggil-panggil, aduh ma. Padahal tadi orang yang bertekun adalah orang-orang yang mau menjadi teladan. Jadi kalau ada orang di sini yang kenal potnya belum, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian bagaimana orang yang bertekun, orang yang bersabar? Orang-orang yang tidak suka bersungut-sungut, tapi mau melihat orang-orang yang lain itu to raise up. Orang-orang yang mau melihat orang-orang lain itu bangkit. Orang-orang yang di sekelilingnya menjadi bangun. Orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi baik karena kehadirannya baik di antara mereka itu. Bukan menjadi orang yang bersungut-sungut. Tadi pagi saya berkhotbah, tadi siang saya berkhotbah. Ada seorang ibu pagi-pagi asal sarapan pagi dia bilang sama suaminya, ibu itu nggak bersih nyuci. Kayak mana nanti anaknya itu pakai baju sekolahnya, seragamnya pun kuning-kuning katanya begitu. Besoknya lagi dia sarapan sama suaminya, ibu itu belum juga ngerti mencuci, bajunya tetap kotor cuciannya. Hari ketiga gitu juga dia bilang sama suaminya, ibu itu juga sampai sekarang nggak ngerti nyuci. Masa bajunya anaknya dibiarkan kotor karena dilihat dari jendela. Besoknya lagi datang istrinya bilang begini, kurasa ibu itu sudah bertobat, sudah pintar dia nyuci, udah bersih baju yang dia cuci, katanya sama suaminya. Lantas suaminya bilang begini, bukan, tetap begitu kok dia mencuci semalam, kemarin juga begitu dia mencuci. Cuman tadi pagi saya cepat bangun, saya cepat bersihkan kaca jendela, katanya begitu. Sebenarnya kaca jendelanya yang kotor, kaca jendelanya yang nggak dibersihkan, tapi orang lain menjadi buruk. Dirinya sebenarnya yang belum beres, tapi sudah menghakimi orang lain. Orang yang bersabar, orang yang be patient bukan begitu. Orang yang bersabar adalah orang-orang yang mau membangkitkan orang lain, to raise up bersama-sama dengan bangkit, bukan bersungut-sungut, apalagi menghakimi orang lain yang langsung memberikan penilaian. Maka hari ini orang yang bersabar, sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus, adalah orang-orang yang mau tidak menghakimi ataupun bersungut-sungut tentang dirinya. Kalau kita baca firman ini, ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan saling menyalahkan, apalagi menghakimi. Tapi orang-orang yang bersabar adalah sebagaimana yang saya katakan tadi,
kaum muda Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang mau menginginkan melihat saudara-saudaranya bersama-sama tumbuh, bukan untuk saling menghukum atau saling menghakimi. Cucian orang dilihat kotor, padahal jendela kacanya yang tidak dibersihkan. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, tidak iri melihat orang lain. Di sini dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Tidak iri, artinya tidak menyimpan kebencian atau tidak menyimpan, kalau istilah saudara-saudara kita yang lain dikatakan begini, iri itu bisa muncul karena ada akar kepahitan. Belum selesai dengan dirinya, akar kepahitan. Maka orang yang bersabar membuang iri hati, membuang akar pahit di dalam hidupnya. Sering kita lihat begini ya, kita dengar, ini khotbah yang sudah lama kita dengar, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu bukan perilaku be patient atau orang yang bertekun sebagaimana firman ini, bukan. Maka selesaikanlah persoalanmu pribadi. Kalaupun kau misalnya ditinggalkan orang, jangan berdoa untuk dia supaya dia celaka, jangan. Ataupun dia sudah berjalan dengan lelaki lain, jangan sumpahi dia. Atau dia sudah berjalan dengan perempuan lain, doakan sajalah dia. Karena Tuhan bisa menyediakan apa yang terbaik bagimu. Selesaikan persoalanmu. Ya, kalau istilah yang lain juga dikatakan move on. Karena kalau kamu nggak move on, kamu yang nggak bisa tidur. Karena kalau kamu nggak move on, kamu yang nggak bisa makan, nggak selera makan. Karena dilihat piringnya selalu terbayang wajahnya. Dia buka komputernya yang terlihat bukan Microsoft Excel, tapi foto-foto yang dulu misalnya. Karena apa? Karena nggak move on. Itu menyiksa diri sendiri, inang. Pastikanlah itu menyiksa diri sendiri. Maka jangan menyimpan itu. Move on, bergeraklah. Itulah orang-orang yang sabar. Sedikit lagi. Kemudian untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Strengthen your heart. Menguatkan hati. Karena kalau kita lihat epistel tadi, dari Amsal tadi, jadi karakter orang, integritas orang itu sebenarnya terbentuk yang pertama hati. Kalau hatinya baik, maka pikirannya menjadi baik, ucapannya menjadi baik, yang dilakukan menjadi baik. Iya kan? Secantik apapun kau inang, bergaya,
Kalau mantan pacarmu itu yang gak suka sama kau dibilangnya kau jelek. Karena apa? Karena hatinya sudah rusak. Karena dia udah rusak, maka hati ini perlu dijaga. Maka yang untuk membentuk karakter tadi, sekali lagi yang terakhir, orang yang bersabar, orang yang dipassion tadi, bagaimana dalam hidupnya menjaga hatinya, supaya hatinya itu membentuk dia, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berbicara, dan bagaimana dia bekerja melakukannya. Kalau sudah rusak hatinya, sudahlah, maka jagalah hati. Kalau hati baik, pikiran baik, ucapan baik, perilaku menjadi baik. Kalau hati tidak baik, baru itu aja. Maka hati ini, yang terakhir ini, menguatkan kita bagaimana orang yang bersabar, bagaimana orang yang bersabar di dalam Tuhan, hatinya terbangun menjadi baik. Itulah integritas. Itulah karakter yang akan terbentuk bagi kita. Tuhan memberkati kita untuk melihat kebaikan-kebaikannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu yang menyapa kami. Kami bersyukur dalam ibadah Minggu Pemuda hari ini. Kami mengawalinya dengan cinta kasih Tuhan. Dengan kegerakan kuasa Roh Kudus-Mu mempersekutukan kami di dalam pelayanan gereja-Mu HKB Pasar Melintang untuk ibadah Minggu Pemuda si pertama, ya Bapa. Maka terpujilah nama-Mu. Biarlah kami bersukacita dalam persekutuan kami. Biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu untuk melihat cinta kasih Tuhan dalam menghadapi, menjalani hari-hari kami. Sebagaimana Tuhan ingatkan agar kami bersabar, melakukan yang baik, dan meneguhkan hati kami, sehingga kami melihat kuasa dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Tuhan, tolonglah kami yang bersekutu hari ini, sehingga kami boleh melihat masa panen, masa depan kami yang cerah di dalam Tuhan, hari-hari kami di dalam Engkau untuk memenangkan semuanya, karena cinta, kasih, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan persekutuan kami. Biarlah Engkau memberkati persekutuan ini, semakin untuk memuliakan Tuhan, dan kami bersukacita di dalamnya, bahkan minggu-minggu yang akan datang. Karena campur tangan dan pekerjaan-Mu ya Bapa di tengah-tengah gereja-Mu, kuasa Roh-Mu yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah kami. Amin.